Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Saputra dengan NIM 432251101111. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tanggapan mengenai sebuah kondisi perusahaan yang sebelumnya memiliki angka penjualan yang cukup tinggi, namun kemudian mengalami penurunan penjualan. Penurunan penjualan merupakan permasalahan yang sering dihadapi perusahaan dalam dunia bisnis yang dinamis. Kondisi ini dapat terjadi akibat berbagai faktor, seperti meningkatnya persaingan, perubahan perilaku konsumen, maupun kelemahan internal perusahaan. Jika situasi ini tidak ditangani dengan baik, maka dapat berdampak pada keberlangsungan perusahaan. Oleh karena itu, apabila kita berada pada posisi sebagai manajer yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan, maka diperlukan langkah-langkah pengambilan keputusan yang tepat dan strategis. Dalam pembahasan ini, saya akan menjelaskan faktor penyebab penurunan penjualan serta langkah-langkah yang dapat diambil oleh manajer untuk menyelamatkan perusahaan dan meningkatkan kembali kinerja penjualannya. Penurunan penjualan pada perusahaan umumnya disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dari faktor internal, penurunan penjualan bisa terjadi karena kualitas produk yang menurun, kurangnya inovasi, strategi pemasaran yang tidak efektif, serta pelayanan kepada pelanggan yang belum optimal. Hal-hal tersebut membuat konsumen menjadi kurang tertarik untuk memberi kembali. Sementara itu, dari faktor eksternal, penurunan penjualan dipengaruhi oleh meningkatnya persaingan, perubahan selera konsumen, perkembangan teknologi, serta kondisi ekonomi yang tidak stabil. Faktor-faktor ini menuntut perusahaan untuk selalu beradaptasi agar mampu bersaing. Dalam kondisi penurunan penjualan, manajer memiliki peran yang sangat strategis. Manajer tidak hanya bertugas menjalankan operasional perusahaan, tetapi juga menganalisis masalah yang terjadi dan menentukan arah kebijakan perusahaan. Manajer mampu mengambil keputusan berdasarkan data, kondisi nyata perusahaan, serta memimpin dan memotivasi karyawan agar tetap bekerja secara optimal. Keputusan yang diambil oleh manajer sangat berpengaruh terhadap keberhasilan perusahaan dalam keluar dari kondisi penurunan penjualan. Untuk membantu pengambilan keputusan, manajer dapat menggunakan analisis SWOT, yaitu analisis yang terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan. Kekuatan perusahaan, misalnya merek yang sudah dikenal dan kualitas produk yang baik. Kelemahan dapat berupa kurangnya inovasi atau pemasaran yang belum maksimal. Peluang dapat berasal dari perkembangan teknologi digital dan kebutuhan pasar yang terus berubah. Sedangkan ancaman bisa datang dari pesaing baru dan kondisi ekonomi. Dengan analisis SWOT, manajer dapat memahami posisi perusahaan secara menyeluruh sebelum menentukan keputusan. Berdasarkan hasil analisis SWOT, manajer dapat menentukan langkah-langkah pengambilan keputusan yang tepat. Langkah tersebut antara memperbaiki kelemahan internal, memanfaatkan kekuatan perusahaan, serta menangkap peluang yang ada di pasar. Selain itu, manajer juga perlu mengantisipasi ancaman dengan menyusun strategi yang sesuai. Keputusan yang diambil harus realistis, terukur, dan sesuai dengan kondisi perusahaan agar dapat meningkatkan kembali penjualan. Sebagai seorang manajer yang mengambil keputusan, terdapat 5 keputusan utama yang akan saya ambil untuk menyelamatkan perusahaan dari penurunan penjualan. 1. Melakukan analisis penyebab penurunan penjualan. Nah, keputusan pertama yang saya ambil adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap faktor internal dan eksternal perusahaan, seperti kualitas produk, harga, strategi pemasaran, pelayanan, serta kondisi pasar dan persaingan. Yang kedua, saya akan menetapkan strategi perbaikan pemasaran, memutuskan untuk memperbaiki strategi pemasaran, misalnya menyesuaikan harga, meningkatkan promosi, memanfaatkan media digital, dan memperluas target pasar. 3. Meningkatkan kualitas produk dan layanan. Keputusan berikutnya adalah melakukan peningkatan kualitas produk dan pelayanan agar sesuai dengan kebutuhan dan harapan konsumen, sehingga dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Keempat, melakukan efisiensi biaya operasional. Saya harus mengambil keputusan untuk mengendalikan dan menekan biaya operasional yang tidak efektif tanpa mengurangi kualitas produk dan layanan utama. Yang kelima, melakukan evaluasi dan pengendalian secara berkala. Keputusan terakhir adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan yang telah diterapkan untuk memastikan strategi berjalan efektif dan dapat disesuaikan jika diperlukan. Setelah keputusan ditetapkan, tidak berhenti sampai di situ. Perlu dilakukan evaluasi dan pengawasan secara berkala untuk melihat apakah keputusan tersebut sudah efektif. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil penjualan dengan target yang telah ditetapkan. Jika hasilnya belum sesuai, maka perlu melakukan penyesuaian atau perbaikan strategi agar tujuan perusahaan tetap tercapai. Penurunan penjualan merupakan permasalahan yang dapat mengancam keberlangsungan perusahaan jika tidak ditangani dengan tepat. Dalam kondisi tersebut, peran manajer dalam mengambil keputusan menjadi sangat penting.
Melalui pengambilan keputusan yang tepat dan didukung oleh analisis SWOT, manajer dapat menentukan strategi yang sesuai untuk memanfaatkan peluang, memperbaiki kelemahan, serta menghadapi ancaman. Dengan keputusan yang tepat dan evaluasi berkelanjutan, perusahaan memiliki peluang untuk memulihkan kinerja penjualan dan mempertahankan keberlangsungan usahanya. Demikianlah pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai peran manajer dalam pengambilan keputusan untuk mengatasi penurunan penjualan perusahaan. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian ini masih terdapat keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau penyampaian yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih.